Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi bersama mengenai sosok Bunda Maria. Kaitannya Bunda Maria dengan Kristologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefanus Aswendo dan teman saya Maria Delta Octaviani. Selanjutnya Nama saya Christian Yela Kurniawan. mari kita bersama-sama untuk menyimak video yang akan kami buat untuk membahas mengenai Bunda Maria kaitannya dengan Kristologi. Mari Suster Adel. Nah, menurut kalian sosok Bunda Maria itu dalam kehidupan kalian itu bagaimana, Stefanus? Kalau menurut pribadi saya sendiri, Bunda Maria adalah Bunda yang suci dan dia tanpa dosa, dan beliau juga yang sudah melahirkan Yesus. Begitu, Suster. Kalau menurut Mas Yola, sosok Bunda Maria itu seperti apa? Kalau menurut saya sosok Bunda Maria itu sebuah cerminan dari diri kita dan sebagai teladan untuk kita sendiri. Seperti halnya contoh seorang pendamping yang setia. Seperti itu, Suster. Pendamping berarti ya, pendamping dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti Bunda Maria itu dengan kesetiaannya selalu mendampingi, seperti halnya ketika Bunda Maria mendampingi Yesus Kristus anaknya itu dalam menjalani kehidupan, terutama ketika kita tahu dalam misteri kisah sengsara Yesus Kristus itu ya. Bunda Maria selalu mendampingi dari ketika di pengadilan sampai akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Benar. Lalu menurut kalian, apakah ada pengalaman konkret dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan kesetiaan ataupun ketaatan Bunda Maria itu dalam mendampingi, atau bagaimana? Kalau saya, pengalaman saya tentang peristiwa atau kisah kesetiaan saya ya saya sebenarnya belum bisa dikatakan untuk setia, itu masih sangat jauh sekali lah. Tapi saya berusaha untuk setia. Saya memang dari kecil hidup di keluarga yang beda keyakinan. Ibu saya Muslim sedangkan ayah saya Katolik. Di keluarga itu saya dididik dan dibesarkan. Saya memilih untuk memeluk keyakinan Katolik. Dari situ saya mengenal banyak hal atau pelajaran yang sangat berguna bagi saya, dan semua itu baik untuk saya. Saya sekarang masih belajar untuk setia dengan iman dan kepercayaan saya. Begitu, Suster. Baik. Jadi terus-menerus berusaha untuk memberikan yang terbaik, meneladan kesetiaan dari Bunda Maria, seperti itu ya? Iya. Kalau dari Mas Yola sendiri, apakah ada pengalaman tentang kesetiaan atau ketaatan dari sosok Bunda Maria yang sudah diteladani atau terus berusaha untuk diusahakan? Kalau pengalaman saya itu ya, kan tadi saya sudah menyebutkan Bunda Maria itu sebagai teladan bagi saya untuk di setia dan mendampingi itu ya. Untuk di mendampingi itu sendiri, saya punya ya lumayan banyak pengalaman di dalam mendampingi, khususnya di pendampingan iman anak dan pendampingan iman remaja di gereja maupun di kekepan, kusupan.
itu sudah mungkin sudah punya bekal itu sendiri untuk pendampingannya itu sendiri. Ya salah satunya Bunda Maria sebagai contoh bagi saya untuk terlibat dan Mau ikut ikut andil dalam kegiatan tersebut, karena contoh yang diberikan Bunda Maria karena mendampingi putranya dari awal hingga akhir hidupnya. Terus untuk di kesetiaannya itu sendiri, saya juga masih mengusahakan untuk setia dan berpegang teguh pada keimanan saya sebagai seorang Katolik, dan juga masih berusaha juga untuk terus setia untuk selalu terlibat di dalam kegiatan gereja, masyarakat, dan kegiatan lain yang mendukung peran serta saya untuk terlibat dalam kegiatan di luar kegiatan pribadi saya. Baik, jadi lebih mampu untuk menyeimbangkan ya antara kehidupan di gereja, masyarakat maupun di lingkungan sekitar. Jadi sosok Bunda Maria itu seperti itu juga kan, Bunda Maria tidak hanya terlibat di untuk kehidupan putranya saja mendampingi, tetapi juga mau melibatkan diri atau mendampingi orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongannya seperti itu. Iya, Sister. Kalau pengalaman Sister sendiri? Kalau dari pengalaman saya sendiri, sosok Bunda Maria itu adalah Bunda yang belajar, saya belajar dari ketaatan Bunda Maria mau untuk menerima. Bunda Maria itu kan mau menerima kabar gembira dari Roh Kudus, itu kan bukan hal yang mudah. Seperti itu kan, itu adalah bukan hal yang mudah, suatu pergulatan, ada pilihan. Jadi suatu pilihan itu ada konsekuensinya. Ketika dia memilih ya, berarti dia harus menerima konsekuensinya. Ketika tidak, berarti sang penebus tidak akan lahir ke dunia dan kita tidak akan mengalami penebusan atau keselamatan hingga saat ini. Ya, jadi dari situ pengalaman saya dengan pilihan hidup saya saat ini menjadi seorang suster, itu adalah suatu pilihan untuk saya. Ketika saya berani untuk mengatakan ya mau jadi suster, berarti saya harus konsekuensinya menerima segala konsekuensinya, yakni ya berani untuk meninggalkan segalanya. Secara real mungkin saya berani untuk meninggalkan keluarga saya di rumah, secara real juga saya berani untuk meninggalkan kesenangan diri saya sendiri. Saya harus mau taat ataupun sesuai dengan alurnya di kongregasi itu bagaimana peraturan dan segalanya. Itu saya belajar dari situ. Sosok Bunda Maria itu menurut saya ya sebagai penolong saya juga, perantara saya juga, dan juga pendamping dalam hidup saya kayak gitu. Ketika hal yang mungkin dalam kehidupan konkret, ketika kita sedang mengalami kesedihan atau senang juga, lebih kalau ada pengalaman pergulatan dalam hidup, lebih menyertakan Bunda, belajar dari keteladannya dengan kesabarannya, kesetiaannya, ketabahannya dalam menghadapi setiap peristiwa hidup seperti itu. Kalau dari saya seperti itu Bunda Maria. Jadi tetap yang utama itu Kristus kan. Kristus itu adalah yang utama, sang penebus kita kan. Benar. Jadi memang Bunda Maria itu ya salah satu teladan yang beliau itu diberi penghormatan kepada gereja sebagai Bunda penebus kan. Bunda penebus, Bunda penolong. Karena kalau tidak ada Bunda Maria mungkin kita semua tidak ada di sini. Benar itu. Karena Kristus sendiri yang sang penebus sendiri yang menyelamatkan kita hingga saat ini. Jadi ya dengan kita bersyukur juga ya gereja itu memberikan penghormatan kepada Bunda Maria dengan diadakannya maksudnya tempat-tempat ziarah ya, hari-hari besar Rosario, terus Bunda Maria juga mendapatkan tempat ketika ada peringatan khusus dalam di tanggal 1 Januari itu adalah sebagai Bunda Allah kan ya. Bunda seluruh dunia berarti Allah, bukan hanya bundanya Yesus Kristus sendiri kan, tetapi Bunda kita semua, kita mengimaninya seperti itu kan. Kalau Bunda Maria kan berarti tidak hanya bundanya Yesus tapi Bunda kita semua, seperti halnya secara konkret kan ketika di kayu salib, ketika kisah sengsara itu kan
jelas-jelas sangat diterangkan bahwa Yesus menyerahkan bundanya sebelum dia wafat kan kepada muridnya yang dikasihi kan. Muridnya yakni siapa itu? Yohanes Pembaptis kan. Yohanes Pembaptis. Yohanes itu diserahkan bahwa inilah ibumu, inilah anakmu, seperti itu kan. Berarti kan kita sama, seperti halnya kita juga diserah. Kita memiliki bunda penolong kita itu tadi. Dan kita bersyukurnya pula juga bahwa ya karya Allah itu tadi ya, Bunda Maria sudah dipersiapkan sejak awal. Jadi Bunda Maria tidak mengalami dosa asal, Iya, suci dari lahir. tak bernoda, atau yang sering disebut dengan Immaculata kan, Bunda tanpa noda dosa, seperti itu. Lalu menurut kalian ya, kaitannya Bunda Maria dengan Kristologi, dengan Kristus itu tadi kan udah jelas ya memang ya, bahwa Bunda itu adalah Sebagai perantara, sebagai penolong kita juga bisa, pendamping kita, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan berdiskusi sama apa sih buah-buah rohani dari sebuah ziarah ketika kita berziarah di tempat-tempat seperti halnya saat ini di tempat Gua Maria ataupun seperti apa. Buah-buah rohaninya kamu setelah iya. itu dapat apa pengalamannya? Kalau saya itu ya saya cukup sering kali sih untuk datang ke tempat ziarah, karena ya memang di daerah saya tempat ziarah itu masih terjangkau, nggak begitu jauh. Mungkin 1 jam 2 jam itu dari rumah. Jadi kalau saya sudah terkadang memang bisa dikatakan kalau saya datang ke tempat ziarah itu ada keperluan gitu loh ya. Memang mungkin saya sendiri sudah Mengalami capek, kepenatan letih dalam gitu, hidupnya. mau cerita sama siapa juga nggak tahu. Terus mungkin saya kalau datang ke tempat ziarah itu bisa lega, bisa bercerita, bisa istilahnya bisa sambat lah sama Tuhan melalui perantara Bunda Maria. Terus saya jadi lebih tenang, lebih Dapat penyegaran baru nggak? ya imannya semakin kuat gitu loh. Jadi seger lagi, jadi bisa bangkit lah, seperti itu kalau saya. Kalau Mas Yula bagaimana Ya, buah-buahnya? kalau saya sendiri sih hampir sama tadi sama yang dikatakan Window. Kalau pengalaman saya itu kan di ziarah, kalau saya misal kayak punya masalah terus mau menghadapi masalah itu saya lebih sering datang ke Gua Maria. Kalau di dekat rumah saya itu Gua Maria Sriningsih itu ya. Iya. Nah kan lebih sering ke sana, kayak mau ujian itu hampir seminggu 3 kali ke sana. Ya itu kembali lagi, kalau sifat manusia sendiri ya, kalau meminta pasti lebih keinginannya lebih banget. Kalau memberi itu mungkin hal yang susah untuk Teko nek dilakukan. butuh itu. Nah itu Kalau datang ke tempat ziarah itu kalau cuma ada perlunya aja. ya itu Kalau nggak kebanyakan ada kayak perlunya gitu. ya kita mungkin males sih. Kalau Itu jeleknya kita sih. Ya itulah kita belajar dari ketaatan toh, berarti Iya. kan Iya, kesetiaan dari Bunda Maria kan. Bunda Maria kalau kita lihat tadi dengan kisah sengsara, kalau Bunda Maria dikatakan dia bosan, jenuh kan iya, Iya. mengikuti jejak, apalagi akan mengalami kesedihan yang mendalam kan melihat putranya sendiri disiksa seperti itu. Tapi kan Bunda Maria belajar untuk tetap setia melakukannya kayak gitu. ya, kalau di pengalaman saya sendiri, kalau itu ya pengalaman ziarah terus berdoa di Gua Maria itu sendiri sih saya memperoleh ketenangan sendiri ya. Semisal udah punya masalah itu ya, masalah gimana jalannya gimana, terus berdoa kepada Tuhan, khususnya Papa melalui perantara Bunda Maria itu sendiri. Iya. Di situ setelah berdoa saya itu merasakan kayak hal yang berbeda itu loh. Kalau semisal setelah berdoa ya
pemikirannya lebih jernih. ya lebih jernih, lebih mungkin bisa lebih berpikir terbuka lagi, nggak Ada yang plong gitu ya ya berarti ya. nggak cupet itu loh, bahasanya tuh cupet Rusuh. ya, terus apa langsung gini nggak dipikirin lagi nah kayak gitu mungkin ya tercerahkan lah kalau bahasanya. Dapat pencerahan, dapat kayak bimbingan Roh Kudus gitu ya. Iya, kalau buah-buah dari ziarah itu sendiri seperti itu, kalau saya hampir sama kayak Bendo. Iya. Kalau dari saya sendiri ya hampir ya mirip ya kita kan, maksudnya memang buah-buah rohani kan memang tak jauh dari memang seperti itu, kita mengalami ketenangan, terutama ketenangan batin kayak gitu kan, ketenangan batin, lalu mendapatkan pencerahan ketika memang kita dalam hal masih benar-benar masalah yang banyak, tapi kan kita perlu sebenarnya hanya perlu sejenak berdiam diri toh. Kalau kita berjalan hanya sejenak berdiam diri, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya kan. Iya. Kita kan lihat lagi ke belakang, oh gini, jadi kita tuh kayak menata ulang toh, perlu menata ulang ini tuh, memperbaiki hal yang baik, kita lanjutkan hal yang buruk, oh kok ini kayak gini. Jadi kayak ya itu tadi, benar, kita dapat kayak solusi baru, dapat pencerahan, terus logis kita, nalar kita tuh langsung kayak berfungsi kembali. Oh, saya kemarin tuh salah kayak gini, ternyata harusnya kayak gini gitu kan. Jadi ya itu tadi, mendapatkan ketenangan, terus belajar juga untuk kesetiaan, belajar keteladanan dari Bunda Maria, belajar untuk taat kayak gitu kan. Jadi ya buah-buah rohaninya ya setiap pribadi pasti masing-masing berbeda, tetapi pada intinya itu tuh kita mengalami sukacita, mengalami kegembiraan kan setelah pulang dari tempat. Pasti gembira. Iya, setelah ya mungkin kita datang dengan penat, lesu, tapi ketika kita sudah berziarah sejenak aja, kurang lebih berapa menit itu, kita kayak udah oh iya kayak gitu, kayak udah ada ting hidup gitu. lagi Kayak udah bangkit lah kayak ngecas lah, bahasanya ngecas. ya kayak ngecas ulang, kayak kita mencari energi cas ulang lagi, oh ternyata di sini. Ya itulah pengalaman kita dengan berziarah itu. Jadi ya memang intinya pada dasarnya tuh tiap pribadi memiliki masing-masing pengalamannya berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap sama, kita mencoba untuk tetap setia, terus mencari itu tadi daya kan, energi baru ketika kita untuk berziarah. Ya itu yang dapat kita diskusikan bersama terkait dengan Maria, dengan Kristologi. Semoga ya pengalaman kami ini bisa menjadi apa ya, menjadi bahan tersendiri untuk teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman juga belum mengetahui hubungan Maria dengan Kristologi itu apa, simak video ini. Sekian dari kami dan terima kasih. Dadah.